Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mungkin di sini banyak dari Anda semua yang melihat video ini bingung ya dengan judulnya. Ekspor itu mudah? Iya. Bisnis ekspor itu mudah? Enggak. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai ekspor yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa kok ekspor itu mudah tapi bisnis ekspor itu enggak mudah gitu. Yang pertama kita harus memahami apa itu ekspor, apa itu bisnis ekspor. Ketika kita berbicara tentang ekspor, kita membicarakan tentang bagaimana cara kita atau bagaimana teknis kita mengirimkan barang dagangan kita atau produk kita ke luar negeri. Tapi ketika kita berbicara tentang bisnis ekspor, kita akan membicarakan hal yang lebih dari sekedar mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau dikatakan bahwa ekspor itu mudah, iya, benar. Kalau bisnis ekspor itu mudah, enggak. Jadi ekspor itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Sebaliknya, bisnis ekspor itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi, saya akan banyak membeberkan realita bagaimana sih mudahnya ekspor dan bagaimana sulitnya bisnis ekspor. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh guru-guru di luar sana atau mentor-mentor ekspor di luar sana bahwa ekspor itu mudah seperti itu. Saya tidak mengatakan itu salah. Ekspor itu memang mudah. Tapi mungkin tidak banyak yang membeberkan bagaimana realitanya bisnis ekspor itu berjalan. Sehingga mungkin banyak teman-teman yang berekspektasi berlebihan atau over ekspektasi bahwa ekspor ini dengan barang di dalam negeri harganya sekian, di luar negeri harganya sekian, maka untungnya sekian. Kalau dikalikan 5 kontainer sekian, kalau sudah puluhan kontainer berapa, kalau dengan ratusan kontainer berapa. Iya, memang secara hitung-hitungan seperti itu. Dalam bisnis ekspor biasanya banyak mengandalkan perhitungan secara kuantitas. Tapi di balik proses itu ada proses-proses yang harus dilalui oleh eksportir, yang mana dalam proses itu ya tentunya tidak semuanya mudah gitu. Ya logika saja kalau semuanya semudah apa yang disampaikan, apa yang diteorikan gitu. Mudah ini seperti ini dan semuanya terlihat mudah, maka ya mungkin sudah ratusan ribu eksportir di Indonesia ini gitu kan. Tapi itu tidak salah, itu tidak salah. Semua butuh motivasi awal untuk melakukan bahwa ekspor ini butuh dilakukan. Ekspor ini harus dilakukan dan ekspor ini salah satu cara terbaik untuk kita berkontribusi dalam pembangunan di sektor ekonomi. Nah, di video-video dan kelas-kelas saya akan lebih mengajak teman-teman berpikir optimis tapi realistis gitu. Kenapa? Ketika kita optimis dan diimbangi dengan pikiran yang realistis, ketika kita menghadapi suatu kesulitan dalam proses bisnis ekspor ini, maka kita akan lebih siap secara mental. Banyak teman-teman yang karena di awal optimis saja gitu kan, optimis saja tapi tidak membawa bekal bahwa realitanya seperti ini loh, realitanya seperti ini, sehingga malah banyak dari teman-teman yang ya sudah ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan di awal, optimismenya di awal, maka tingkat down-nya akan lebih besar dan untuk memulai kembali akan lebih sulit. Biasanya seperti itu. Banyak juga karena yang curhat kepada saya. Jadi saya akan lebih mengajak teman-teman untuk ayo kita berpikir yang realistis, optimis tapi tetap realistis. Saya akan sedikit bercerita dengan pengalaman saya. Ini pengalaman, kembali lagi saya ceritakan bukan yang manisnya, tapi yang pahitnya ya. Kita kan terkadang diajarkan untuk
mencari pembeli gitu kan. Kita sudah dapat pembeli seperti ini. Saya pun juga mengalami itu. Saya memiliki pembeli yang wah sepertinya ini sudah 100% ya gitu. Sudah 100% akan membeli gitu. Bahkan sudah ada yang sampelnya diterima oke. Sudah ada yang bikin pro forma invoice. Anda bayangkan. Kurang apa coba? Berarti semua sudah sepakat gitu. Sudah sampai dibikin pro forma invoice, tapi ternyata karena sesuatu hal tidak jadi beli. Itu terjadi realitanya dalam bisnis ekspor. Jadi ya ketika kita menghadapi seperti itu, melalui pembelajaran di video saya akan menunjukkan bahwa apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kalau yang manis-manis teman-teman sudah bisa mencari sendirilah. Tapi kalau yang pahit-pahit gitu, ditambahkan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kepahitan tersebut gitu, teman-teman nanti bisa banyak belajar mungkin di video-video atau kelas-kelas saya. Saya mau bercerita lagi tentang pengalaman saya mengenai apa? Selain masalah menjual ya, ketika kita sudah menjual, terasa menjual itu mudah gitu, mencari supplier gitu. Ketika kita tidak bisa mencari supplier yang tepat, itu pun juga menjadi hambatan bagi kita gitu, menjadi hambatan bagi kita. Kita nih ya seperti pembeli sudah oke dan sebagainya, dan bahkan sudah kirim down payment, tapi ternyata supplier kita zonk gitu. Itu bisa juga terjadi. Saya pernah mengalami itu dan bisa jadi teman-teman juga akan mengalami itu. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana nantinya menghadapi hal-hal seperti itu. Ekspor itu terkadang ketika kita menghitung di atas kertas itu untung, realisasinya rugi, itu bisa, sangat bisa, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu gitu. Anda bayangkan ya, pernah saya mengalami bahwa ekspor beberapa kontainer gitu, untuk suatu produk, beberapa kontainer suatu produk, gagah kan ya, wah kontaineran nih, jual kontaineran, untung 200.000. Pernah, itu bisa terjadi gitu. Sangat bisa terjadi. Nah, kenapa seperti itu bisa terjadi? Saya akan menceritakannya di video yang lain gitu. Jangankan seperti itu, jangankan yang transaksi ekspor itu, kalau saya bilang transaksi ekspor biasa ya. Jadi ketika ya jual beli biasa, transaksinya jual beli biasa. Saya pernah mengalami bahwa transaksi ekspor itu tidak biasa. Kenapa itu tidak biasa? Karena itu saya mesin produksi disupport, kemudian alat-alat produksi sebagian disupport gitu. Sampai seperti itu pembelinya. Bahkan saya meeting saja di Malaysia loh. Jadi kurang serius apa kan gitu. Bayarnya juga bolak-balik dari negaranya ke sini, dari negara sini ke sini gitu. Bahkan kita meeting saja sampai di Malaysia gitu. Untuk meeting saja, kurang serius apa? Kurang meyakinkan apa pembelinya, sudah serius mau datang ke sini. Kasih mesin gitu. Tapi transaksinya tidak jadi. Anda bayangkan hal seperti itu. Itu bisa terjadi dalam bisnis ekspor. Makanya dalam channel ini atau dalam kelas-kelas saya tidak akan banyak memberikan kue gitu kan. Kue teman-teman sudah bisa mencari sendiri gitu. Kue teman-teman sudah bisa mencari sendiri. Wah, manisnya bisnis ekspor ini seperti apa. Tapi saya akan lebih banyak memberikan teman-teman jamu gitu. Jamu bisnis ekspor gitu. Kalau kue, teman-teman terlalu banyak makan kue, terlalu banyak makan yang manis-manis, maka akan tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau jamu, memang jamu ini rasanya pahit, tapi setidaknya membantu lebih sehat, membantu bisnis ekspor teman-teman lebih sehat. Terima kasih, saya Galang Ramadan, salam ekspor.
Untuk teman-teman yang ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, bisa bergabung di Telegram yang ada di deskripsi, bisa juga ikuti Instagram saya.